Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Dalupati adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa untuk malam sebelum kematian. Inilah kisah misteri yang akan saya ceritakan untuk sahabat-sahabat semua. Dan kisah ini dibagikan oleh sahabat misteri kita yang bernama Bang Aziz yang ada di wilayah Probolinggo. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Probolinggo, tuliskan komentar di bawah ya, absen dulu. Nah, Dalupati yang akan saya ceritakan ini terkait dengan almarhum ayah dari Bang Aziz. Karena Bang Aziz menceritakan kalau malam-malam sebelum ayahandanya meninggal dunia, ini banyak sekali sahabat-sahabat kejadian-kejadian misteri yang terjadi di rumah Bang Aziz. Apa-apa yang terjadi di sebelum ayahanda Bang Aziz ini meninggal dunia, ini ada kaitannya dengan profesi atau hal-hal yang sering dilakukan almarhum ayah Bang Aziz sebelum dia sakit. Ayah Bang Aziz di kampungnya ini dikenal sebagai seorang praktisi, banyak orang yang minta bantu. Nah, sebelum ayah Bang Aziz ini meninggal, ada satu keluarga yang dibantu sama ayahnya Bang Aziz. Satu keluarga ini terkena santet dan santetnya itu parah sekali. 5 orang anggota keluarga semuanya terkena santet, satu diantaranya ini sampai meninggal dunia. Karena ayah Bang Aziz membantu keluarga inilah kejadian-kejadian misteri sebelum ayah Bang Aziz meninggal terjadi. Dengan istilah dalam bahasa Jawa, Dalupati atau malam sebelum kematian. Sebelum saya masuk ke dalam alur ceritanya, untuk sahabat misteri yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Jangan lupa follow akun sosial media saya yang ada di bawah ini, TikTok, Instagram, di rio.wijaya91. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau WhatsApp di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Nah, gimana nih? Sudah di penghujung bulan suci Ramadan, sahabat-sahabat. Sebentar lagi sama-sama kita akan menyambut hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Semoga bulan suci Ramadan ini itu dapat melipat gandakan amal ibadah kita, dan semoga saja insya Allah kita semua dapat kembali dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun depan. Amin amin ya robbal alamin. Istilah Dalupati ini dalam bahasa Jawa kalau diartikan itu adalah malam sebelum kematian ya, atau malam kematian lah kita katakan di sini. Nah, Bang Aziz ini ya, itu dari kecil sahabat-sahabat, dari usia 10 tahunan itu sudah diajak sama ayahnya untuk ikut ketika ayah Bang Aziz ini ya diminta untuk membantu seseorang yang tengah dalam masalah terkait hal-hal yang berbau mistis. Jadi Bang Aziz menceritakan dulu nih siapa ayah dari Bang Aziz. Ayahnya asli kelahiran dari Probolinggo. Dari mulai SD lah kita katakan, ayah Bang Aziz ini sekolahnya udah sekolah agama. SMP, SMA lah kalau disejajarkan ya jenjangnya itu. Nah itu semuanya masa kecil, masa remajanya, tumbuh dewasa Bapak Bang Aziz ini yaitu di lingkungan pondok pesantren, yang mana notabene
keturunan dari Bapak Bang Aziz ini tidak ada yang menjadi praktisi, tidak ada yang mengerti tentang hal-hal goib, hal-hal mistis, apalagi bisa mengobati orang yang terkena santet, itu tidak ada. Nah, tapi tidak tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan karomah, kemampuan supranatural, kemampuan spiritual kepada bapaknya Bang Aziz. Ya kira-kira usia 12-13 tahun lah bapaknya Bang Aziz ini merasakan ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya ketika dalam masa pembimbingan kiai-kiai di pondok pesantren dalam mendalami ajaran agama Islam. Sampai kiai yang membimbing bapaknya Bang Aziz mengatakan anak ini memiliki kemampuan yang spesial yang Allah titipkan. Jadi cerita dari bapaknya Bang Aziz ini awal ketika dia merasa aku ini bisa loh ngobatin orang sakit. Jadi ada salah satu santri ya di atas letting bapaknya si Bang Aziz ini. Itu ndak tahu kenapa sahabat-sahabat di setiap malam perutnya tuh kembung terus, bahkan ya sampai parahnya ya, titik terparahnya itu buncit sampai uratnya tuh keluar semua. Nah, diobatin sama kiai-kiai ada di sana, diobatin secara medis, tapi redanya cuma sebentar. Nah, jadi bapaknya Bang Aziz melihat ya kakak lettingnya ini sakit seperti itu, dan ketika Bapak Bang Aziz melihat dengan mata kepalanya santri senior ini tengah sakit menggeliat, tolong, astagfirullahaladzim Pak Kiai, tolong, sakit. Nah, spontan saja di situ pandangan bapaknya Bang Aziz ini terang sampai tidak dapat lagi melihat sesuatu yang ada di sekitarnya, dan ketika dia mengedipkan mata, apa yang dilihatnya itu di luar nalar. Yang dilihat sama Bapak Bang Aziz, di bagian perut santri senior yang kesakitan ini, itu ada sosok yang tengah menduduki atau tengah berada di perut santri senior ini, dan sosok itu mengerikan sekali. Perwujudannya menakutkan, dan tiba-tiba saja bapaknya Bang Aziz ini mendapatkan bisikan, bacakan ayat ini. Ambil air, ambil garam, diaduk, bacakan ayat ini dan disiram. Spontan saja dia mendengar bisikan seperti itu, dan spontan juga raganya ini merespon, langsung dia lari ke dapur yang ada di pondok pesantren itu, diambilnya gelas, diisi air, diambilnya garam, dimasukin, diaduk dan dibacakan ayat yang dibisikkan tadi. Dan ketika air garam itu disiram, sosok yang tengah ada di perut santri senior ini itu tiba-tiba saja terbakar dan hangus, hilang begitu saja, sahabat-sahabat. Nah, santri senior yang tadi menggeliat kesakitan itu perlahan kayak menghela napas panjang, perutnya kempes, dan dia mengatakan, enakan, perutku udah nggak apa-apa lagi. Nah, di sini Pak Kiai, ustadz-ustadz yang ada di sana ini berdecap kagum dan bertanya sama bapaknya Bang Aziz yang masih muda nih, junior jatuhnya, bertanya, apa yang kamu lakukan tadi? Nggak tahu, aku nggak mengerti, cuman pandanganku berbeda, aku melihat ada sosok yang mengerikan di perut abang ini, dan aku disuruh ngambil garam sama air, bacakan ayat ini dan disiram. Orang-orang yang ada di sana antara percaya dan enggak, tapi kiai yang membimbing pondok pesantren tersebut atau yang dituakan lah di pondok pesantren tersebut ini memanggil bapaknya Bang Aziz untuk bicara empat mata, dan si kiai mengatakan, lain kali kalau kamu menghadapi situasi seperti ini, itu jangan kamu ceritakan yang sebenarnya. Percuma. Orang-orang selain kamu atau selain yang mengerti lah tentang siapa kamu, apa yang kamu lakukan, itu nanti malah berpikir kamu aneh dan ya kamu ini tidak normal kayak itu. Jadi pesan dari Pak Kiai ini, apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang baik, dan apa yang kamu dengar, bimbingan yang kamu dengar itu sesuatu yang ya sangat berharga sekali. Kamu rawat, kamu jaga, kamu tekuni, dan kamu jalankan. Ini adalah amanat. Insya Allah kamu akan menjadi seseorang yang
Jauh lebih baik, lebih hebat lagi ketika kamu mengemban amanat ini dengan baik. Tapi ingat, jangan kau ceritakan apa yang kau lihat dan apa yang kau lakukan. Lakukanlah dan niatkan. Semata-mata ini untuk beribadah atau membantu orang ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mulai dari hari itu sahabat-sahabat, setiap ada kejadian-kejadian aneh, setiap ada kejanggalan-kejanggalan di pondok pesantren tersebut, bapaknya Bang Aziz ini dapat melihat dan dia melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Ada lagi kejadian sahabat-sahabat, sewaktu bapaknya Bang Aziz masih di pondok nih. Jadi ada seorang ustadz dan istrinya ini mengalami penyakit. Jadi udah dibawa berobat medis, sudah dibawa berobat alternatif, ya, dibawa pengobatan inilah istilahnya ya dukun kampung atau pengobatan ruqyah lah ya dengan metode-metode tradisional, tapi penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Itu di bagian kakinya sebelah itu makin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil, dan di titik sebelum diobatin sama bapaknya Bang Aziz itu hampir mengalami kelumpuhan di bagian sebelah kakinya. Nah, Pak Ustadz ini ya mendengar sepak terjang bapaknya Bang Aziz ini di pondok pesantren. Jadi dipanggil lah sama si Pak Ustadz ini, diminta tolong, ya, tolong lihatin apa yang ada di istriku, penyakit istriku ini, apakah penyakitnya normal atau ada sesuatu yang mengganggu. Nah, Bang Aziz minta izin dulu nih sama Pak Kiai pimpinan pondok pesantren, ya bersama Pak Kiai pimpinan pondok pesantren, pergilah ke rumah Pak Ustadz yang istrinya sakit ini, sahabat-sahabat. Di sini, dari mulai bapaknya Bang Aziz ini keluar dari pondok pesantren menuju ke rumah pasien lah kita katakan di sini ya, istri Pak Ustadz yang sakit ini ke rumah pasien yang akan ditolongnya, baru melangkah selangkah dari pintu gerbang pondok pesantren. Ini perasaannya semakin tidak enak, sahabat-sahabat. Ya, semakin panjang langkahnya menuju ke rumah pasien ini, itu di sepanjang jalan semakin banyak sosok-sosok penampakan yang menakutkan, sosok-sosok penampakan yang menghalangi langkahnya itu bermunculan. Sampai-sampai Pak Kiai yang mengiringi perjalanan Bapak Bang Aziz ini mengatakan, jangan kau lihat, jangan kau perhatikan, bismillah, langkahmu akan sampai ke tujuan dan apa yang kita hajatkan itu dapat dikabulkan oleh Gusti Allah. Jadi zikir aja, jangan kau perhatikan. Jadi apa yang dilihat Bapak Bang Aziz ini bermacam-macam bentuk jin, iblis yang menghalangi langkahnya. Bahkan di satu titik, kaki bapaknya Bang Aziz ini berat sekali rasanya, sahabat-sahabat. Itu dipegangin sama sosok makhluk gaib yang tangannya itu panjang sekali. Jadi melar kayak karet kayak gitu. Nah, Pak Kiai bilang, itu jangan kau lihat, terus saja kau langkah. Kau langkahin kakimu sambil kau bawa beristighfar. Nah, sosok itu pun akhirnya kayak apa ya, melepaskan genggamannya, melepaskan pegangannya, dan langkah kaki dari Bapak Bang Aziz ini kembali enteng untuk melangkah. Sampailah Bapak Bang Aziz ke rumah Pak Ustadz yang istrinya sakit ini. Baru saja bapaknya Bang Aziz ini mengucapkan Assalamualaikum Pak Ustadz, kami sampai. Terdengar teriakan dari dalam rumah. Hei, iblis, keluar kau. Ngapain kau kesini? Iblis, setan, jin. Suara perempuan yang berteriak mencaci maki bapaknya Bang Aziz dengan Pak Kiai yang baru mengucapkan salam mau masuk. Perempuan ini ngatain, iblis, jin, ngapain kau kesini? Gak boleh masuk. Jangan ganggu aku. Nah, ini Pak Ustadz, Pak Kiai ini sama Bapak Bang Aziz dikatain oleh suara perempuan itu jin, setan, iblis. Nah, tidak lama keluar Pak Ustadz yang mengundang, dan Pak Ustadz mengatakan, Pak Kiai, itu istriku memberontak-ontak di kamar. Entah apa yang dilihatnya. Dia bilang ada jin, iblis, setan yang mau masuk. Pak Kiai ketawa dan mengatakan, kamilah yang disebut jin, setan, iblis oleh sosok yang menaungi istrimu. Dah, aku tunggu di sini, biarin aja lah.
anak ini yang masuk. Bapaknya Bang Aziz yang disuruh masuk. Masuklah bapaknya Bang Aziz. Ketika bapaknya Bang Aziz ini masuk ke dalam kamar, istri dari Pak Ustadz ini, itu dia menggeram, sahabat-sahabat. Seakan-akan ya ada energi yang menguasai tubuhnya dan marah, kayak gitu. Menggeram dan mengeracau, entah apa yang dikatakannya, pokoknya caci maki, ucapan-ucapan makian itu keluar dari mulutnya. Dan di situ bapaknya Bang Aziz kembali mengalami kejadian seperti yang pertama dialami. Dia melihat istrinya Pak Ustadz ini ditatapnya tajam, dan tiba-tiba saja sinar putih itu menutupi matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan ketika dia mengedipkan mata, pandangannya kembali normal, dan yang dilihat sama bapaknya Bang Aziz itu di kaki yang sakit ya, di kaki yang kecil itu, yang hampir lumpuh ini, itu kayak dililit pakai tali yang ukurannya besar, dan tali itu kayak ada yang mengontrolnya, sahabat-sahabat. Kayak ada yang narik, ngelonggarin lagi, kayak ada yang narik, ngelonggarin lagi. Nah, bapaknya Bang Aziz ini mencoba untuk mencari ini siapa sosok yang mengendalikan tali yang mengikat kaki istrinya si Pak Ustadz ini. Dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan, tidak muncul. Ada bisikan yang terdengar di telinga kanan bapaknya Bang Aziz. Bacakan 3 kali surat An-Nas dan kau hembuskan ke sekelilingmu. Dibacakanlah surat An-Nas dan dihembuskan ke sekelilingnya. Jadi 180 derajat diputar kayak gini, dan kembali ke titik awal penghembusan. Itu bapaknya Bang Aziz melihat ada sosok seperti setengah perempuan, setengah laki-laki. Kalau dibilang perempuan, tubuhnya kekar seperti laki-laki. Tapi kalau dibilang laki-laki, sosok itu memiliki payudara dengan taring dan kuku yang panjang. Sosok itulah yang tengah duduk, menarik-narik tali yang mengikat kaki istri Pak Ustadz ini. Nah, ternyata sosok itulah yang menyakiti istri dari Pak Ustadz. Bapaknya Bang Aziz pun mulai melakukan media pengobatan. Apa yang dilakukan oleh bapaknya Bang Aziz? Dari bisikan-bisikan yang didengarnya, bapaknya Bang Aziz itu cuma minta ambilkan 1 helai lidi pohon kelapa yang baru dipetik, dan ambilkan aku 3 butir ketumbar. Diambillah nih sama orang yang ada di sana. Lidi kelapa yang baru diambil, daunnya dibuang ya, tinggal lidinya saja, dan 3 butir ketumbar. Jadi dari bisikan yang didapat Bapak Bang Aziz, pecutkan dulu lidi kelapa yang satu ini ke arah sosok yang kau lihat. Dipecutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok itu cuma menggeliat, belum melepaskan ikatannya. Kembali lagi bisikan terdengar di telinga Bapak Bang Aziz. Lemparkan 1 biji ketumbar ke arah sosok itu dan mengarah ke bagian tengah-tengah antara alisnya, di tengah-tengah keningnya. Terus dilempar, dan orang-orang yang ada di sana itu mendengar 1 butir biji ketumbar ketika dipetikkan Bapak Bang Aziz, itu suaranya kayak letusan pistol. Tar! Dan seketika saja sosok itu hancur menjadi butiran-butiran debu. Kayak hancur, betul-betul hancur. Istri dari Pak Ustadz ini pingsan. Yang mana ketika proses bapaknya Bang Aziz ini menghancurkan sosok iblis yang menyakiti kaki dari istri Pak Ustadz ini, ya istrinya ini mengeracau, dipegangin sahabat-sahabat, karena mau menyerang bapaknya Bang Aziz. Tapi ketika sosok itu hancur, istrinya pingsan, dan setelah sadar, istri dari Pak Ustadz ini mengatakan kakinya ini sudah terasa kayak darah tuh ngalir lagi. Nah, bapaknya Bang Aziz bilang, ya ini ndak bisa langsung sembuh, langsung normal dipakai jalan, ndak bisa. Karena ini sudah
tahunan hitungannya ya. Kakinya itu seperti diikat, jadi darah itu nggak ngalir, ya itu perlu diterapi. Nah, media terapinya ya itu disuruh jalan, istilahnya dikompres pakai air hangat dan rutin untuk dipijat. Biar apa? Biar saraf-saraf dari kaki itu kembali normal, dan alhamdulillahnya dalam fase beberapa bulan kaki yang sudah mengecil itu kembali normal dan kembali bisa digunakan untuk beraktivitas. Bisa berdiri, bisa berjalan. Nah, ketika istri dari Pak Ustadz ini bisa berjalan, itulah Bang Aziz baru ketemu lagi dengan istri Pak Ustadz ini. Baru di sini bapaknya Bang Aziz ini bertanya, "Bu Ustazah, apa yang sebelumnya kau lakukan sampai sosok itu ibaratnya kayak ya menyiksa kamu?" Kayak gitu. Jadi wallahu alam bisawab, kata Bu Ustazah ini, "Sebelum kaki saya sakit, saya ada bertengkar dengan keluarga. Ya bertengkar hebat lah. Nah, wallahu alam bisawab lah, apakah itu penyebabnya?" Jadi bapaknya Bang Aziz juga bilang, "Udahlah, nggak usah urus apa itu penyebabnya. Yang penting Gusti Allah telah memberikan jalannya dan kamu sudah mendapatkan kesembuhan. Tapi ingat ya, ke depan nanti ya jangan lagi misalnya ya bertengkar itu sampai berlarut-larut. Kalau bisa ya kita yang mengalah minta maaf. Jangan sampai terjadi hal yang serupa, karena apa? Seseorang yang sudah pernah masuk kiriman santet seperti ini atau kiriman penyakit seperti ini, itu rentan sekali untuk dapat masuk yang kedua, bahkan yang ketiga yang lebih parah lagi. Nah, jadi bapaknya Bang Aziz pun di sini ya usianya masih muda, tapi seakan-akan dapat memberikan bimbingan-bimbingan untuk orang-orang yang lebih senior dari dia, bahkan di tahapan ilmu agamanya lebih tinggi. Ini istri dari seorang ustadz loh, yang dinasehatin sama bapaknya Bang Aziz, dan Pak Ustadz ini pun mengiyakan. Iya Bu, betul tuh apa yang dikatakan anak ini, kayak gitu. Nah, itu perjalanan almarhum Bapak Bang Aziz ketika masih mondok di pondok pesantren, dan awal-awal dia bisa mengobati orang-orang yang terkena penyakit non-medis. Singkat cerita, setelah lulus dari pondok pesantren, ilmu agamanya sudah cukup, Bapak Bang Aziz pun menerapkan apa yang sudah didapatnya di pondok pesantren itu ke kehidupan luar pondok pesantren, di kehidupan masyarakat. Di rumah, maghrib, selesai sholat maghrib, banyak anak-anak kecil yang datang, diajarin ngaji. Terus juga subuh, ya dia jadi imam di musola yang ada di kampungnya, sampai di mana bapaknya Bang Aziz menikah, dapat anak pertama, yaitu Bang Aziz. Nah, Bang Aziz masih ingat betul, sahabat-sahabat. Bapaknya itu udah bawa Bang Aziz ini warawiri ke sana sini, bahkan sampai keluar dari wilayah Probolinggo. Ini untuk mengobati orang-orang yang datang menjemput minta bantuan dari bapaknya Bang Aziz. Dari usia 10 tahunan sampai Bang Aziz ini dewasa. Jadi banyak cerita, banyak kejadian-kejadian yang dilihat langsung sama Bang Aziz. Jadi kalau diceritakan ini panjang sekali, banyak sekali sahabat-sahabat. Jadi yang diingat atau yang memiliki kenangan-kenangan aja nih yang diceritakan sama Bang Aziz. Karena di saat-saat nanti ayah atau bapak Bang Aziz ini mendekati sakratul mautnya, ini momen epik dalam kisah ini. Jadi di usia pertama kali nih, pengalaman pertama kali, bapak Bang Aziz ngajak Bang Aziz ini ngobatin orang. Jadi ada seorang perempuan cantik itu terkena guna-guna karena apa? Nyakitin hati seorang laki-laki. Jadi bapaknya Bang Aziz ini sampai angkat tangan dalam proses pengobatan ini, karena iblis atau setan yang ada di badan perempuan ini itu berulang kali menggoda bapak Bang Aziz. Ini dalam proses pengobatan, orang tuanya ada ya, yang tadinya kesurupan ini dapat ditenangkan, tenang dia ya, terbaring di atas tempat tidur. Nah, ketika mau istilahnya ya tahap proses pengobatan selanjutnya,
Tiba-tiba wanita itu bangun dan langsung membuka baju dan membuka celananya, seakan-akan mau telanjang. Nah, di sini bapaknya Bang Aziz ini teriak dia. Bang Aziz ada tuh di samping bapaknya teriak, "Bu, Pak, tolong sini, masuk. Anakmu." Diselimutin sama orang tuanya, cekikikan setan ini. Cekikikan. Ya seakan-akan ya senanglah hatinya. Oh, kamu kena nggak kamu aku goda. Nah, disinilah bapaknya Bang Aziz ini ya mencoba untuk melakukan apa ya istilahnya kayak mentransfer lah kekuatan batinnya sama ibu dari perempuan yang sakit ini. Itu dari sini nih Bang Aziz bilang. Jadi bapak Bang Aziz keluar dari kamar, Bang Aziz ikut juga keluar dari kamar. Kamar itu dikunci karena perempuan ini bugil lagi dia. Ngedor-ngedor mau keluar, mau ngejar bapaknya Bang Aziz. Katanya itu suamiku. Aku mau sama dia. Dia suamiku. Yuk, tidur sama aku yuk. Tapi ini di bawah sadar dari perempuan ini, sahabat-sahabat. Itu pengaruh setan, bapaknya Bang Aziz bilang. Jadi kalau saya masuk, itu pasti terjadi sesuatu hal yang brutal. Ya, jadi saya tuh bakal ya diapa-apain lah, dipaksa lah untuk ini bersetubuh dengan perempuan, dengan anak ibu ya. Tentunya saya tidak mau, amit-amit Bapak Bang Aziz bilang. Jadi ini ibu yang harus masuk ke kamar untuk menetralisir energi jahat yang ada di tubuh anak itu. Jadi dengan cara apa? Ibu bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tarik dari sininya dan langsung ke belakang sini, ditekan sampai wanita itu muntah. Jadi Bismillahu Allahu Akbar, ditarik kayak gini. Jadi tangan kanan dari ibunya itu diisi sama bapaknya Bang Aziz. Entah apalah, dibaca sama bapaknya Bang Aziz itu diputar kayak gini. Sampai sejajar dengan jempol. Ditarik, nah dilepasin kayak gitu. Ibu dari perempuan cantik ya, yang telanjang di dalam kamar ini bertanya sama bapaknya Bang Aziz, "Apa aku bisa? Nanti malah anakku ngamuk sama aku." Enggak, insya Allah bisa. Jadi dah diisi kayak gitu, masuklah ibunya didampingin sama bapaknya. Ini perempuan ini teriak-teriak. Nah, jadi pintu itu kan ditutup, pintu kamar itu tutup karena anak ini bugil. Perempuan ini telanjang. Terdengar suara teriakan, lepasin. Nah, berarti itu sudah dipegang sama bapaknya. Nah, mulai ibunya ya Bismillahu Allahu Akbar, ditarik kayak gini dan ditekan. Nah, itu terdengar suara muntah. Jadi muntahnya itu bukan muntah makanan tapi muntah angin, sahabat-sahabat. Nah, itulah iblis itu keluar, setan itu keluarlah ibu dari perempuan ini sama bapaknya. "Pak Ustadz, sudah, anak kami sudah tiduran, badannya dingin sekali dan sudah kami kenakan pakaian yang sopan." Nah, masuklah bapak Bang Aziz, ibu dan bapaknya Bang Aziz ikut. Nah, ini baru proses penyembuhan totalnya atau menangkal supaya makhluk itu tidak masuk lagi. Jadi di bagian jempol kakinya itu kayak ditusuk gitu, dikeluarin darahnya dikit. Tes. Nah, dijelaskan sama Bapak Bang Aziz, lain kali kalau ada anggota keluarga yang kesurupan setan, baik itu keteguran, baik itu memang kiriman, langkah pertama itu jempol kakinya itu tusuk aja dengan jarum sampai mengeluarkan darah. Insya Allah setan itu bakal keluar, dan setelah jempol kaki itu darah itu jangan biarin aja sebanyak mana, nggak banyak kok darahnya. Nah, baru nanti dibacakan ayat ruqyah, itu diuras bagian kepalanya dan diminumkan. Nah, jadi itu yang dilakukan sama Bapak Bang Aziz. Jempol kaki sebelah kanannya itu ditusuk pakai jarum. Pes! Wanita itu respon, tapi belum bangun. Mulai darahnya keluar sedikit, ya dibasuh atau dicipratin pakai air ruqyah. Nah, baru perlahan perempuan itu bangun. Setelah bangun, ditanya, "Apa yang kamu rasakan pertama kali sebelum kamu hilang kesadaran?" Di yang pertama. Nah, itu dia bilang, "Aku tuh cuman ngelihat apa yang ada di kamarku yang berbentuk foto atau poster. Itu semuanya foto laki-laki yang aku sakitin, yang aku selingkuhin lah, atau mantan pacarku." Kayak gitu. Dan ketika semua itu berubah menjadi foto atau menjadi wajah dari laki-laki itu, poster atau foto itu tuh bisa ngomong, bisa bergerak, bahkan bisa keluar
dari poster itu menjadi wujud laki-laki itu dan memanggil-manggil namaku. Pokoknya yang ada di telinganya itu, yang ada di pikirannya itu kayak ngang riuh sekali kayak gitu. Nah, di situ dia sudah mulai tidak sadar lagi. Oh, berarti ada sesuatu yang dibuat nih, yang dibuangkan di sekitaran rumah ini, yang ada di sekitaran sini. Nah, jadi bapaknya Bang Aziz minta kerelaan nih dari salah satu anggota keluarga. Tolonglah, siapa yang mau sebentar aja kita lakukan mediumisasi. Apa itu? Kita panggil lagi nih setan yang sudah keluar dari tubuh anak ini, kita panggil lagi, kita tanya di mana barang itu disimpan. Kalau kita masukkan ke anak ini lagi, bahaya nanti. Nah, jadi itulah dilakukan. Ada saudara sepupu lah dari perempuan ini, seorang laki-laki, dilakukan mediumisasi. Nah, di sini Bang Aziz ini cekikikan ketawa sahabat-sahabat melihat proses mediumisasi ini. Karena apa? Laki-laki ini mau buka baju, itu mau meluk bapaknya Bang Aziz seperti apa yang dilakukan perempuan tadi. Mau menggoda bapaknya Bang Aziz, itu ketawa-ketawa Bang Aziz, bapak mau diperkosa sama laki-laki kayak gitu. Udah masuk setan yang mengganggu perempuan ini tadi. Nah, itu ditanya, apa yang kau buat di sini? Di mana? Di mana buhul yang kau tanam? Keluarkan. Kalau enggak, kamu kumusnahkan. Oh, banyak tingkahnya sahabat-sahabat. Banyak tingkahnya, banyak tipu-tipunya lah. Dan akhirnya dapatlah di satu titik, yaitu di sudut pagar. Jadi rumah perempuan itu besar. Ada halamannya, ada pagarnya. Nah, di bucu pagar itu ternyata ditanam sejengkal. Itu ada kain hitam. Ya. Dibuka kain hitam itu ada kain putih. Dibuka kain putih itu ada bungkus plastik. Nah, di situ ada batu. Batu itu dibungkus sama foto perempuan ini dan laki-laki itu. Nah, itu diikat pakai benang. Itulah ya, media santet yang dilakukan oleh orang ini. Nah, itu dimusnahkan, dan setelah dimusnahkan, insya Allah Bapak Bang Aziz bilang ya, ini dapat sembuh total. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat, nggak sampai 40 hari dari kejadian pada malam itu, orang yang dibantu sama Bapak Bang Aziz ini datang ke rumah Bang Aziz sama anaknya yang kesurupan, yang mau telanjang tadi. Bukan mau telanjang, udah telanjang Bang Aziz bilang. Nah, itu datang mengatakan tidak pernah lagi anaknya kesurupan, pikirannya pun sudah tenang, dan dia sudah minta maaf juga dengan laki-laki yang disakitinya. Walaupun mereka tidak balikan lagi, ya, keluarganya tahu ini ulah dari laki-laki itu, tapi pesan Bapak Bang Aziz, jangan ada dendam. Udah selesai, minta maaf, kamu yang salah duluan, kamu yang minta maaf duluan, dan itu sudah dilakukan. Nah, itu pengalaman pertama Bang Aziz diajak bapaknya untuk melakukan media pengobatan. Nah, banyak lagi sahabat-sahabat ya kejadian-kejadian seperti itu. Pokoknya yang berkaitan dengan santet menyantet atau orang ini sakit gara-gara gangguan makhluk gaib, itu tentunya serangan-serangan dari makhluk gaib itu dirasakan oleh seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah sama bapaknya Bang Aziz. Di rumah Bang Aziz itu banyak sekali kejadian-kejadian misteri. Bahkan pernah satu kali, pada saat itu Bang Aziz ini usianya udah hampir 16-17 tahun lah. Bang Aziz anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga yang bungsu, adik Bang Aziz ini pada saat itu usianya baru 8 tahun. Seorang laki-laki, anak laki-laki berusia 8 tahun. Nah, ketika Bang Aziz sama bapaknya tengah mengobati pasien lah, kita katakan di sini, itu pas balik-balik, di rumahnya itu udah rame orang. Ketika Bapak Bang Aziz masuk, ibunya langsung ngejar, "Pak, tolong Pak, anak kita dari tadi kesurupan, mengeracau, teriak-teriak, badannya panas dingin." Sekali dilihat, adik bungsu dari Bang Aziz ini terkena dampak dari proses pengobatan yang dilakukan Bang Aziz dan bapaknya. Jadi dukun yang ngerjain orang ini tahu kalau targetnya ini tengah diobatin oleh seseorang dan itu berhasil dikeluarkan penyakitnya. Nah, si dukun ini mencoba untuk melakukan serangan balik. Ya, 7 itu dikirimkan ke rumah bapaknya Bang Aziz karena bapaknya Bang Aziz tidak ada di rumah. Atau walaupun ada di rumah lah, insya Allah bapaknya Bang Aziz ini tidak bakal kena, dan itu mantul masuklah ke adik bungsu dari Bapak Bang Aziz. Karena menurut
cerita dari ibunya. Ibunya ini lagi sholat maghrib. Adiknya ini tidak tahu kenapa, tidak pernahnya dia ya maghrib itu keluar, dan ketika keluar adiknya masuk ini itu tingkah lakunya itu udah aneh. Jadi apa ya, mulut itu kotor. Jadi di luar itu tetangga ngelihat ya, kayak dia gali-gali tanah dan tanah itu dimakan. Jadi mulut ini kotor, tangannya kotor, masuk ke rumah itu diacak-acaknya rumah itu, sahabat. Jadi pas ibunya sholat, ya anaknya ini masuk kamar yang kesurupan ini, itu tidak bisa dia mengganggu ibunya. Dia cuma ngeliatin ibunya dengan tatapan seram, dan ibunya ini langsung buru-buru lah menyelesaikan sholatnya, langsung lah anaknya ini dibawa ke kamar, melawan terus, tenaganya itu tidak kayak seperti anak umur 8 tahun. Nah itulah ibunya teriak minta tolong warga. Akhirnya ramailah warga yang membantu megangin anak ini sebelum Bapak Bang Aziz pulang. Ketika Bapak Bang Aziz pulang, sosok itu dinetralisir dan dimusnahkan. Walaupun Bapak Bang Aziz ini tahu siapa yang mengirimkan, dukunnya mana, tapi dia tidak pernah sekalipun sepengetahuan Bang Aziz itu melakukan serangan balik. Karena dirinya diberikan Allah sebuah kemampuan. Itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengobati. Nah, jadi karena Bang Aziz ini kan sudah dewasa. Ya, sepanjang waktu kanak-kanak sampai remaja menginjak dewasa ini, sahabat-sahabat, ya Bapak Bang Aziz ini selalu bawa Bang Aziz ini sebagai asistennya dalam melakukan pengobatan, dan tentunya ada ketertarikan di dalam diri Bang Aziz. Dia pun pernah bertanya sama bapaknya, Pak, turuninlah ilmunya sama aku, biar aku bisa bantu-bantu Bapak. Bapak Bang Aziz cuma tersenyum dan mengatakan, minta sama yang di atas. Bapak diberikan kemampuan ini tanpa Bapak meminta. Jadi bagaimana Bapak bisa memberikan kepada kamu? Ya, yang diberikan Bapak Bang Aziz sama Bang Aziz, yaitu cuman ayat-ayat. Nih misalnya ada yang kesurupan, bacakan ayat ini. Ya, tapi tidak seefektif yang dilakukan Bapak Bang Aziz. Pernah Bang Aziz di sekolahan, ada temannya kesurupan, berkali-kali bacain ayat yang dikasih bapaknya, tidak mempan. Ya karena satu, keyakinan tadi. Ya, dengan bismillah aja kata Bapak Bang Aziz, orang itu bisa sembuh. Tapi dengan keyakinan yang hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Nah, singkat cerita, sahabat-sahabat. Di usia Bapak Bang Aziz yang tergolong masih muda lah, ya, di usia yang baru menginjak 57 masuk 58 tahun. Ini Bapak Bang Aziz mengobati satu anggota keluarga yang tinggal di wilayah Jakarta. Jadi dari Jakarta ada orang yang datang ke Probolinggo mencari bapaknya Bang Aziz. Ternyata yang datang mencari bapaknya Bang Aziz ini itu saudara kandung dari satu keluarga yang sakit. Satu keluarga yang diyakini, yang dipercayai itu terkena santet. Minta tolong lah. Yuk ke Jakarta, aku jemput nih. Ya, tolong lihatin saudara kami. Sudah banyak dukun ternama lah di ibu kota. Bahkan sampai dari luar kota. Ya, itu sudah datang, sudah kami minta tolong, sudah banyak ritual dilakukan. Satu pun tidak ada yang bisa dapat, bukan menyembuhkan, ya, tapi sedikit aja lah mengobati, itu tidak ada. Jangankan menyembuhkan, ngobatin sedikit aja tidak bisa, malah semakin parah. Nah, jadi saya datang ke sini dapat info katanya Pak Ustadz bisa membantu. Bapak Bang Aziz bilang yang membantu itu bukan aku. Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang semata-mata senantiasa memberikan bantuan kepada siapapun yang meminta bantuan. Jadi aku hanya perantara, insya Allah aku siap, ayo Bang Aziz pun ikut. Nah, ini di salah satu wilayah perumahan elit yang ada di Jakarta. Rumahnya di sana gedongan semua, sahabat-sahabat. Ternyata satu keluarga yang sakit ini itu keluarga pengusaha. Suami istri, 3 orang anak yang terserang penyakit aneh, dan 1 anak mereka ini sudah dipanggil
Allah Subhanahu wa taala sudah meninggal dan diyakini penyebab kematiannya ini adalah penyakit misterius ini. Jadi diceritain dulu nih di perjalanan Probolinggo Jakarta. Kalau saudaranya ini itu banyak usahanya di bidang properti, banyak usahanya, bahkan suami dari sepasang suami istri yang sakit di Jakarta ini, itu suaminya banyak saham. Nah, jadi entahlah ini penyakit apa, entah siapa yang ngisengin, yang jelas awal-awalnya itu suami istri ini dulu nih yang sakit parah, dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, sembuh, dan ketika keluar dari rumah sakit penyakit itu kayak bolak-balik aja, dan di malam-malam tertentu mereka ini merasa kayak kepalanya ini kayak ada yang maku, tang, sakit sekali. Dan itu juga dirasakan oleh anak-anak mereka. Rumah mereka itu yang tadinya aman, tentram, adem ayem, itu bak neraka ketika penyakit itu mulai datang, mulai angker. Bayangkan, di rumah besar itu ada 3 ART, tiga-tiganya tidak ada yang betah untuk bekerja di sana. Banyak sekali kejadian-kejadian misteri yang dialami oleh ART tersebut. Jadi ada nih senior ART yang ada di sana. Pada suatu malam dia itu diketok pintu kamarnya. Mbok, bangun. Suara yang ngetok itu suara majikan laki-lakinya. Iya tuan, sebentar. Buka pintu, itu majikan laki-lakinya udah ada di depan pintu dengan wajah yang pucat. Ada apa tuan? Buatkan aku minum. Tunggu sebentar. Nah, jadi Mbok ini pergilah ke dapur, dan bos laki-laki yang dilihat sama si Mbok ini yaitu berjalan ke dapur juga, duduk dia di meja makan. Mau minum apa tuan? Diam aja. Tuan mau minum apa? Diam aja. Nggak ngomong-ngomong. Ya sudah, biasanya kalau malam-malam bos laki-lakinya ini ya minum kopi. Dibikinin lah kopi. Baru ditaruh kopi di depannya, entang, gelas itu dibuang sama dia. Pang, melayang. Nah, si Mbok ini bertanya, ada apa? Kok dibuang? Nggak ngomong-ngomong juga. Nah, jadi ruang makan itu ada di bawah. Di samping ruang makan itu tangga. Karena suara gelas pecah tadi tentunya ya bikin gaduh. Dari atas itu terdengar suara orang lari, cocok, dan suara laki-laki yang menanyakan, "Hei, ada apa?" Turun laki-laki itu, dan yang dilihat sama Simbo itu adalah majikan laki-lakinya. Sedangkan sosok majikan laki-lakinya yang minta bikinin minum, ngetok kamarnya, yang duduk di meja makan tadi hilang. Simbo ini pingsan. Besok paginya Simbo ini ditanya, ada apa kenapa, diceritainnya sembari dia ngemasin pakaiannya. Aku tidak berani, aku mau pulang. Jelas sekali dia bilang, kalau itu adalah kamu, itu kamu. Dah, berhentilah nih. Ya, ART seniornya. Nah, ART yang 2 lagi. Ya, ini dia takut tapi antisipasi. Kalau malam-malam ada yang ngetok, tidak mereka bukain. Nggak diteror secara langsung, dari mimpi mereka ini diteror. Bahkan lebih mengerikan lagi, dan akhirnya mereka pun berhenti. Nah, rumah itu akhirnya make jasa ART yang nggak nginep, sahabat-sahabat. Orang yang ada di sekitaran komplek itulah yang mau kerja, masak, beres-beres, abis itu pulang. Nah, dari situlah keluarga ini semakin nggak karuan, semakin kacau, sampai di mana anak bungsu mereka meninggal dunia. Meninggalnya itu dengan lehernya itu balu, lebam kayak ada bekas jeratan. Nah, sampailah akhirnya nih Bapak Bang Aziz sama Bang Aziz ya ke Jakarta, ke rumah yang dituju. Sampai itu pagi, sahabat-sahabat. Jadi udah disambut lah nih sama 4 anggota keluarga. Ketika Bang Aziz masuk, melihat 4 anggota keluarga ini, kalau dari mata zohir Bang Aziz, ini tidak ada yang aneh. Baik-baik saja. Tapi dari penglihatan Bapak Bang Aziz,
Dia ngucap kayak ini ya. Dia ngelihat 4 orang itu, dia noleh ke samping sambil ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dilakukan Bapak Bang Aziz. Seakan-akan dia melihat sesuatu yang tidak lazim. Dia ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nutup kayak gini dan baru dia masuk. Duduk dan Bang Aziz bertanya, Pak, apa yang Bapak lihat? Karena itu tanda-tanda penglihatan yang tidak enak. Bapaknya Bang Aziz tidak menjawab, dia terus menatap. Jadi sepasang suami istri ini cerita nih, gini Pak Ustadz, kami ini ya merasa tidak enak, merasa takut, sakit, apa segala macam. Bapaknya Bang Aziz tidak bergeming, sampai di mana bapaknya Bang Aziz mengatakan seperti ini. Kalau aku sanggupi untuk mengatasi masalah ini, rasa-rasanya aku tidak sanggup, Pak, Bu, mohon maaf. Tapi kalau aku bilang tidak sanggup, berarti aku sama saja tidak punya iman dan tidak memiliki keyakinan atas Sang Penciptaku. Karena sesuatu yang pasti, itu hanya Allah yang dapat memastikan. Jadi, insya Allah aku bantu. Tapi kalau mau prosesnya cepat, kalau mau prosesnya langsung bisa sembuh, bisa normal, itu aku tidak mampu. Karena ini kulihat berat sekali. Nah, ditanyalah nih, ya, sama sepasang suami istri ini Pak Ustadz sumbernya dari mana? Kami tahu ini santet, tapi siapa yang menyantet kami? Ini siapa yang mengganggu kami? Seingat kami, ya banyak orang yang merasa tersaingi dengan bisnis kami. Tapi kami tidak pernah menyakiti mereka. Kami tidak pernah juga melakukan kecurangan dalam bisnis kami. Jadi apa salah kami? Bapaknya Bang Aziz tidak berani menjawab dan dia hanya mengatakan dan menegaskan satu. Kedatanganku di sini sesuai dengan permintaan kalian. Ya kita sama-sama coba, sama-sama ikhtiar untuk melakukan pengobatan. Jadi proses pengobatannya itu panjang, Bang Aziz bilang. Jadi bolak-balik nih, Bang Aziz bapaknya Jakarta Probolinggo. Kalau capek bapaknya Bang Aziz ini yang dari Jakarta ini ke Probolinggo, dan alhamdulillah 2 bulan sahabat-sahabat proses pengobatan, alhamdulillah itu berjalan lancar. Ya, suami istri ini tidak pernah lagi kepalanya serasa dipaku-paku. Kedua orang anaknya sudah merasa nyaman dan rumahnya pun ini sudah tidak pernah lagi ya mengalami gangguan-gangguan misteri. Dan alhamdulillah bapaknya Bang Aziz mengatakan, ya udah, ini udah selesai. Ya tinggal kalian saja nih mempertebal iman, banyakin ibadah, ya memperbaiki hubungan lah dengan lingkungan. Kayak kalau merasa ada orang yang jahat atau berbuat jahat sama kalian, ya kalian harus legowo atau menerima atau datengin lah. Ya serasa-rasa ada salah minta maaf, jangan sampai ada dendam yang terselubung dan ya kalian bisa mengalami kejadian serupa seperti kemarin untuk yang kesekian kalinya. Jadi lebih banyak beramal, beribadah. Itu pesan dari Bapak Bang Aziz. Dan tidak dipungkiri oleh Bang Aziz dan keluarga, sesuatu ucapan terima kasih yang diberikan oleh sekeluarga dari Jakarta ini itu jumlahnya besar, sahabat-sahabat. Bahkan itu beberapa kali ditolak sama bapaknya Bang Aziz. Nggak, aku nggak nerima upah. Jangankan sebesar ini, yang kecil aja nggak. Aku lillahi ta'ala. Waktu yang ya terbuang atau tenaga yang kepake itu amal jariyahku, amalku untuk tabunganku mati nanti, Bapak Bang Aziz bilang. Tapi enggak, orang ini maksa. Karena inilah yang bisa kami kasih. Ya dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya mau enggak mau akhirnya diterima sama Bapak Bang Aziz. Dan pada saat menerima uang pemberian itu, ketika orang itu sudah balik ke Jakarta, Bapak Bang Aziz mengatakan kepada Bang Aziz, kepada keluarganya, mungkin inilah akhir dari perjalanan aku untuk apa ya istilahnya yang membantu orang, dan mungkin inilah
pasien terakhirku. Pikiran dari Bang Aziz dan keluarganya berpikir seperti ini ya, karena ini duitnya nominalnya banyak, mungkin bapak nggak mau bantu orang lagi, dia mau fokus beribadah. Itu pikiran awalnya. Tapi ternyata enggak. Seakan-akan bapak Bang Aziz ini mendapatkan gambaran setelah mengobati orang ini, berhasil dalam proses pengobatannya, ada sesuatu yang akan terjadi kepada dirinya. Nominal uang yang diberikan oleh orang yang dari Jakarta ini, sahabat-sahabat, itu sebesar 150 juta rupiah. Duit cash. Setas. 150 juta dikasihnya dalam proses 2 bulan pengobatan ini. Jadi, uang 150 juta itu, 120 jutanya diwakafkan Bapak Bang Aziz untuk pembangunan musola yang ada di dekat rumahnya. Blek dikasih sama pengurus musola, belilah apa yang patut dibeli untuk merenovasi tempat ibadah ini. Ditanya duit dari mana? Duit dari Allah. 30 juta cuma dipegang sama keluarga dari Bang Aziz. Karena bapaknya Bang Aziz mengatakan seperti ini bukan rezeki untuk kita. Ini bukan istilahnya ya, bukan targetku dalam melakukan pengobatan seperti ini. Jadi dah disedekahkan semua. Nah, yang 30 jutanya itu dikirim ke pondok pesantren tempat Bapak Bang Aziz menimba ilmu. Jadi pondok pesantren tempat Bapak Bang Aziz menimba ilmu dulu, itu ustadz-ustadznya itu sudah teman-teman sleting dari Bapak Bang Aziz. Pergilah mereka ke sana, bawa duit. Nah, nih terserah duitnya mau dibelikan apa, mau dibelikan Al-Quran, mau dibuat pembangunan, terserah. Ini aku dapat duit dari hamba Allah, ya aku titipkan ke sini duitnya. Jadi 150 juta itu tidak kemakan sama keluarga dari Bang Aziz. Tapi mirisnya di sini sahabat-sahabat, 2 minggu. Ya, 2 minggu lebih dikit lah Bang Aziz bilang. Dari bapaknya menerima uang 150 juta itu, kondisi Bapak Bang Aziz ini mulai kacau. Bapaknya itu mulai kelihatan kayak badannya itu lelah terus, kayak capek terus. Bahkan yang biasanya sholat tuh jarang di rumah, ya masjid terus. Dia yang ngimamin, jadi imam. Ini malah kayak sebelum azan tuh dia masih tidur, masih lemas, dan ketika bangun selesai sholat, dia cuma duduk pakai kaos kutang, pakai sarung di depan rumah, kayak sedang memikirkan sesuatu. Ditanya sama Bang Aziz, kenapa Pak? Enggak, Bapak lagi nyantai aja. Bapak lagi menikmati suasana rumah ini aja. Ada orang datang nih, Pak Ustadz, minta tolong, anak kami sakit, ada yang kesurupan atau apa. Bapak Bang Aziz bilang, aku nggak bisa bantu, karena aku pun sekarang lagi sakit. Terus, itu yang diucapkan Bapak Bang Aziz sampai pada saat betul-betul Bapak Bang Aziz ini tidak bisa bangun dari tidurnya. Sebelum tidur normal, sehat, tapi memang lesu. Subuh, kata ibu Bang Aziz, dibangunin, itu ndak bangun. Suhu badannya normal. Pagi ndak bangun, sampai sekitar jam 9 masuk jam 10. Itu terlihat wajah dari Bapak Bang Aziz ini pucat, menguning. Air matanya itu terus berlinang. Nah, di sini keluarga sudah dapat memastikan kalau ada sesuatu yang buruk terjadi ke bapaknya, dibawalah ke rumah sakit. Yang ngantar rumah sakit rame, sahabat-sahabat. Tetangga kiri kanan itu ya berebutan. Dah, sini biar aku antar pakai mobilku, biar aku aja. Ya orang baik. Membantu orang baik. Siapa yang tidak mau dibawa ke rumah sakit? Rame yang nungguin di rumah sakit, dokter bilang diopname. Diopname? Pakai infus. Tapi kondisinya masih belum sadar. Sehari diopname di ruangan yang biasa. Bapak Bang Aziz dipindahkan ke ruang ICU, dirawat lagi 2 malam. Nah, di ruang ICU inilah, sahabat-sahabat, Bapak Bang Aziz ini dapat sadar, kesadarannya pulih, dan dapat berkomunikasi dengan keluarganya.
Bapak Bang Aziz ngomong langsung nih sama Bang Aziz, "Nak, Bapak mau pulang. Bapak nggak mau di sini. Percuma Bapak di sini. Bapak nggak bakal sembuh. Bapak mau pulang." "Ya janganlah Pak," kata Bang Aziz. "Karena Bapak di sinilah kondisi Bapak semakin membaik. 2 malam Bapak di ICU, dirawat intensif. Kesadaran Bapak bisa pulih." Bapaknya senyum, geleng-geleng kepala. "Allah yang mengizinkan aku dapat sadar, dapat berbicara, ya inilah permintaanku. Bawa aku pulang." Kayak apa ya, ucapan terakhir dari bapaknya itu kayak petir menyambar hati dari Bang Aziz ini. Allahu Akbar, kayak gitu. Bapaknya ngomong bukan dokter, bukan obat-obatan, bukan perawatan di ruang ICU ini yang dapat menyadarkan aku. Allah yang menyadarkanku untuk aku dapat minta permintaan terakhirku, bawa aku pulang. Malam itu juga Bang Aziz lapor ke dokter, dokter tidak dapat menahan. Dibawalah pulang ke rumah. Di sini hal-hal misteri itu terjadi. Bayangkan, kabar bapaknya Bang Aziz dari rumah sakit OTW pulang ke rumah sudah didengar sama pihak keluarga. Tetangga kiri kanan ramai berbondong-bondong untuk menyambut kepulangan orang baik ini, sahabat-sahabat. Rame. Nah, di Bang Aziz dampingin nih di mobil ambulan. Bapaknya sadar, belum meninggal, tapi ya dibawa pakai mobil ambulan. Dibawa pakai mobil ambulan sampai ke rumah, warga rame nih mau bantu gotong. Tahu enggak, di atas rumah Bapak Bang Aziz itu ada angin yang berputar, tapi cuman di atap rumah Bapak Bang Aziz. Pohon-pohon yang ada di sekitar tuh ikut muter kayak itu. Nah, di luar pekarangan rumah itu enggak ada angin sama sekali. Sama sekali tidak ada angin. Jadi melihat situasi seperti itu nih di malam hari, cepatlah bapaknya Bang Aziz ini dibawa masuk, dan ketika bapaknya Bang Aziz dibawa masuk, angin itu pun hilang. Jadi bapaknya Bang Aziz ini tidak banyak komunikasinya, sahabat-sahabat. Ini jatuhnya malam pertama lah, kita katakan malam pertama Bapak Bang Aziz dibawa pulang ke rumah. Sekitar jam 10-an lah, jam 10 malam. Bapaknya Bang Aziz bilang, "Nak, kamu ke pesantren sekarang. Bilang ke guru-guru, ustadz-ustadz yang ada di sana, Bapak manggil nyuruh ke sini. Bapak rindu." Pergi langsung Bang Aziz, datang langsung ke pesantren, disampaikan malam itu juga. Guru-guru, ustadz-ustadz, kiai yang ada di pondok pesantren yang seleting sama bapaknya Bang Aziz, bahkan ya pimpinan dari ponpes itu datang. Rame-rame datang, dan disitulah seluruh warga, kiai-kiai, keluarga dari bapaknya Bang Aziz mendengar apa yang dirasakan, apa yang terjadi sesungguhnya sama bapak dari Bang Aziz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, na'udzubillahi min zalik. Nggak kebayang saya, orang baik seperti ini menyampaikan sesuatu yang dapat menyayat hati. Dia mengatakan seperti ini, "Aku minta tolong, ketika nanti sesuatu yang buruk terjadi kepada aku dan suasana di rumah ini atau di lingkungan desa ini itu tidak kondusif, adanya gangguan-gangguan atau adanya tanda-tanda tidak baik, aku minta tolong sama dulur-dulurku," dinunjuk kiai-kiai, ustadz-ustadz. "Aku minta tolong jaga warga desa kami, jaga anak istriku, karena aku tidak sanggup. Aku sudah kalah. Aku sudah menerima 7 serangan dari dukun yang berasal dari seberang lautan. 7 dukun yang ingin menghabisi nyawaku. Aku udah tidak sanggup.
Aku udah capek. Jis, Jis, sini. Nah, kalau bapak sudah tidak ada lagi nanti, tolong kau jaga adik-adikmu, kau jaga ibumu. Bapak mau kemana? Bapak tidak mau kemana-mana. Bapak tetap di sini. Tapi urusan bapak di dunia ini sebentar lagi akan berakhir. Mendengar itu nangislah semua orang yang ada di sana, sahabat-sahabat, termasuk Bang Aziz. Dan bapaknya mengatakan, aku udah capek, aku udah tidak sanggup lagi, aku udah tidak sanggup lagi. Nah, dari situ, ya, ustadz-ustadz yang ada di Ponpes ini membentuk tim, ya. Ada yang bacain Yasin, ada yang bacain Al-Quran, ada yang untuk menjaga lingkungan desa. Karena pesan dari Bapak Bang Aziz ini bukan pesan kaleng-kaleng, sahabat-sahabat. Bukan pesan yang sembarang, ini pasti, ya, bukan dipastikan lah ya, insya Allah lah, itu bukan sesuatu yang apa ya, ini adalah sebuah gambaran yang sudah dilihat dan sudah dirasakannya. Bahkan dia mengatakan 7 dukun yang nyerang dia sekaligus. Jadi di malam pertama itu udah rame nih orang, ya, kumpul, dan dipesankan juga kalau warga yang sekiranya tidak ada urusan penting itu jangan keluar rumah, ya, takutnya nanti ada teluh nyasar. Di malam itu saja bola api yang ada ekornya itu berseliweran di atap rumah bapaknya Bang Aziz. Hilang. Hilang. Atas genteng tuh hilang. Ramai nih Ustadz Kiai ngaji. Nah, di sini bapaknya Bang Aziz ini terbaring, itu sudah mulai terlihat kayak pasrah kayak itu, sahabat-sahabat. Matanya sudah tertutup, wajahnya pun semakin lama semakin layu. Azan subuh pun berkumandang. Yang mana ini masuk di malam kedua. Penjagaan di kampung itu pun semakin diperketat. Dari malam pertama Bapak Bang Aziz menutup mata sampai di malam kedua ba'da Isya. Bapak Bang Aziz tidak komunikasi lagi. Bapak Bang Aziz sudah tidak membuka mata lagi. Ini tangis haru keluarga sudah mulai terdengar, isak tangisnya, termasuk Bang Aziz. Ba'da Isya itu ustadz-ustadz yang ada di Ponpes nih pada baca Al-Quran. Bergantian baca Al-Quran. Ada yang sedang ngaji, baca Yasin juga. Di tenda, dibikin tenda di depan rumah Bang Aziz. Nah, itu di luar. Nah, di malam itulah rumah dari Bang Aziz mendapat serangan sekaligus dari 7 dukun dengan mengirim hujan paku. Betul-betul hujan paku. Buktinya tenda yang ada di luar itu bolong-bolong, tapi pakunya tidak ada, sahabat-sahabat. Suaranya saja. Suaranya aja, ya. Jadi sebelum hujan paku ini, ya, yang sedang ngaji di luar, ya, yang sedang ngaji di dalam, ini bacaan atau lantunan ayat suci Al-Qur'annya serentak terhenti karena mendengar suara suara burung gagak lewat. Jadi ketika burung gagak itu lewat, semuanya hening. Hening sehening-heningnya. Kayak apa ya? Kayak terpaku lah semuanya. Diam dan kembali melanjutkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang baca Yasin ngelanjutin baca Yasinnya, yang baca Al-Quran kembali membaca ayat suci Al-Quran. Tidak lama, 2-3 menit, lampu di atas tempat Bapak Bang Aziz berbaring di kamarnya putus. Tes! Ketika lampu itu putus lah, ketika suasana gelap lah, hujan paku itu turun kayak betul-betul paku di luar. Itu orang-orang yang santri-santri atau ustadz-ustadz, warga-warga yang baca Yasin di luar, itu ngerasa kayak tubuhnya itu ditusuk-tusuk paku, sahabat-sahabat. Bahkan mereka lihat tendanya itu bolong, tapi pakunya tidak ada. Paku yang ditemukan, ada beberapa butir paku itu di bawah kasur bapaknya Bang Aziz. Ketika lampu itu putus,
Suara paku itu mulai bergemuruh turun. Orang-orang termasuk Bang Aziz nih merasa kayak tubuhnya itu kayak ditibanin paku, tapi pakunya tidak berwujud, sahabat-sahabat. Ini kan gelap, lampu putus. Nah, jadi lampu itu diganti, lampu kembali menyala. Tubuh dari Bapak Bang Aziz ini dapat dilihat. Tubuhnya yang terbaring di atas tempat tidur, ya, di atas dipan kayu. Ini keluarganya udah ngumpul di dalam kamar. Itu memang tubuhnya tidak luka, cuman ada darah sedikit yang keluar dari sini. Sekali dicek nafasnya, Bapak Bang Aziz sudah tidak bernyawa lagi. Ketika lampu putus, ternyata beliau sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Darah yang keluar tuh seger masih, sahabat-sahabat. Jadi ya, melihat itu, melihat almarhum sudah tidak bernyawa lagi, tangis pun pecah. Kiai pemilik pondok pesantren, ya, ini yang ngecek nadi dari Bapak Bang Aziz. Dia mengatakan ya sudah tidak ada nyawanya lagi, sudah meninggal. Jadi diperiksalah, ya, bagian tubuhnya. Ini tidak ada luka apa-apa, tapi ya pengakuan dari orang-orang di luar katanya tubuhnya kayak terkena paku. Dilihat tendanya juga bolong-bolong, jadi diperiksalah di bagian kamar. Nah, itu di bawah kasur tempat bapaknya Bang Aziz terbaring, di bawah dipan kayunya, di kolongnya itu, sahabat-sahabat, terdapat ada 7 paku yang ukurannya beragam. Mulai dari yang 3 inci, 2 inci, bahkan sampai paku yang kecil. Semua itu paku yang berkaratnya tuh full, bau anyir, bau amis, baunya tuh kayak aneh lah. Semua ujung paku itu tajam dan tidak ada yang berkarat. Jadi yang berkarat itu cuma batangnya saja, tapi mata pakunya itu mengkilat, runcing, seakan-akan paku itu diasah. Tajam sekali. Dan ustadz-ustadz yang ada di sana, ya, ini mencoba untuk melakukan pengolahan batin dan menyimpulkan, ya inilah yang dikatakan oleh Bapak Bang Aziz di malam pertama kemarin. Kalau dia ini diserang oleh 7 dukun, dan inilah serangan terakhirnya. Serangan terakhir dari 7 dukun itu untuk mengakhiri nyawa dari Bapak Bang Aziz almarhum. 7 paku itu segera dibawa keluar rumah oleh ustadz-ustadz tersebut, dan wallahu a'lam bishawab, entah itu dimusnahkan atau itu dikirim balik. Itu Bang Aziz tidak ngurus lagi, karena dia sudah apa ya istilahnya ya, tidak ngurusin itu lagi, dan dia fokus untuk ngurusin jenazah almarhum ayah dari Bang Aziz. Dan setelah kejadian pada malam itu, sahabat-sahabat, tentunya keluarga besar dari Bang Aziz tidak semuanya menerima keadaan atau kejadian ini dengan begitu saja. Ada yang merasa dendam, ada yang merasa ingin cari tahu, ada yang ingin membalaskan. Tapi Bang Aziz yang sudah dari awal, dari kecil, dari usia 10 tahun ngikut bapaknya, sudah ditanamkan di dalam hati, ya, di dalam pikiran, di mindsetnya Bang Aziz ini oleh bapaknya, segala sesuatu perbuatan seseorang jahat itu tidak patut kita balas dengan kejahatan. Kalau perbuatan baik itu harus kita balas berkali-kali lipat dengan kebaikan. Jadi Bang Aziz mengatakan seperti ini, Bapak sudah memesankan dari aku masih kecil, dari awal-awal ngikut Bapak. Kalau orang mukul kita jangan kita balas. Ya, kita cuman cukup untuk menenangkan diri dan menyabarkan diri. Dan aku tidak mau kematian bapakku ini itu berlarut-larut dan membuat Bapak semakin menderita. Karena jelas di malam sebelum Bapak meninggal, beliau mengatakan dia tidak sanggup lagi sudah. Dan beliau pun sudah ikhlas untuk menerima konsekuensi yang akan diterimanya. Dia mengatakan 7 dukun yang menyerangnya. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa ini semua adalah resiko dari Bapak Bang Aziz menolong, berbuat baik, mengobatin
saudagar yang ada di Jakarta tersebut. Dan bahkan yang dari Jakarta ini dapat info kalau bapak Bang Aziz meninggal, datang dia. Datang mengucapkan belasungkawa dan ngasih duit lagi, dan duit itu semuanya ditolak sama Bang Aziz dan mengatakan seperti ini. Mungkin kalau kalian tidak ngasih duit, urusan ini tidak panjang mungkin. Ini duitnya tidak kami makan, kami sumbangkan semua, tapi bapak kami yang malah seperti ini. Tapi ya sudahlah, Bang Aziz bilang, ada sedikit rasa kecewa, rasa penyesalan dari Bang Aziz disampaikan kepada keluarga yang dari Jakarta itu, tapi ya sudahlah, kami mengikhlaskan karena ini takdir. Setiap manusia pasti akan mati. Itu yang dikatakan Bang Aziz, dan ya keluarga dari Jakarta itu juga merasa menyesal. Ya, karena seseorang yang telah membantunya ini malah ya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Nah, jadi kejadian ini sahabat-sahabat cukup menggemparkan warga setempat, karena bukti dari kekuatan gaib, santet-santet, ya, kiriman-kiriman seperti itu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasat, tapi ya terjadinya itu begitu cepat kayak gitu. Nah, Bang Aziz berpesan di akhir cerita yang dikirimkan oleh Bang Aziz. Dari kisah ini jangan pula sahabat-sahabat takut untuk berbuat baik, karena seseorang yang melakukan sebuah kebaikan atau berdiri dalam sebuah menegakkan kebenaran, insya Allah selalu ada di sisinya, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Jadi yakinlah, dengan berbuat baik kita akan bisa mendapatkan kebaikan yang berkali-kali lipat. Karena kematian dari Bapak Bang Aziz ini adalah takdir. Ya, ajalnya sudah sampai di situ, sudah ditakdirkan seperti itu. Ya, jangan pula nanti mendengar ini sahabat-sahabat takut untuk berbuat baik. Nah, berbuatlah baik sebanyak mungkin, karena dengan berbuat baik insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih baik, lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah sebuah kisah misteri. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Rwi Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.